Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Pemilu dan Partai Politik. Kali ini kita akan bahas bab ke-6 tentang institusi pemilu. Ada 3 ruang lingkup yang besar terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah Election Management Body, EMB. Yang kedua adalah Election Supervisory Body. Dan akhirnya adalah Election Stakeholders, Internal and External. Yang pertama dulu kita mulai. Election Management Body, EMB. Lembaga penyelenggara pemilu itu jelas seperti saudara harus yakini itu memiliki peranan kunci dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka itu bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu tentu saja. Tapi aspek yang paling besar dalam kaitan dengan ini, kenapa mereka, para penyelenggara pemilu itu memiliki peranan kunci, karena dari mereka lah keputusan-keputusan strategis menyangkut pemilu itu dilahirkan, diputuskan, ya tentu dibahas, dirumuskan sebelum akhirnya menjadi bisa keputusan, bisa putusan. Bukan hanya itu, keputusan, kebijakan atau produk-produk dari para penyelenggara pemilu itu memiliki dampak langsung terhadap formasi kekuasaan hasil pemerintahan ataupun para penyelenggara negara hasil pemilu itu ditentukan. Karena itu mereka itu, para penyelenggara pemilu itu memiliki peran sebagai promotif, mempromosikan kader-kader terbaik bangsa untuk kemudian ditawarkan kepada pemilih untuk dipilih. Formasi kekuasaan pada sebuah negara atau daerah, satu di antaranya diseleksi, dan seleksi itu dikerjakan, direncanakan, dikerjakan, dan dipertanggungjawabkan oleh para penyelenggara pemilu. Nah, tanggung jawab utama lembaga penyelenggara pemilu, LPP, saya singkat ya, LPP adalah meliputi seluruh rangkaian dari siklus penyelenggaraan pemilu, the electoral cycles. Pertama, kegiatan dalam ruang lingkup masa persiapan atau sebelum pemilu, pre-election period. Lalu kegiatan tahapan inti di dalam penyelenggaraan pemilu. Dan yang ketiga adalah rangkaian kegiatan usainya pemilu. Maksud saya adalah hari H pemilu yang sering disebut sebagai post-election period. Tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara pemilu meliputi 3 siklus besar. Itu standar internasional ya. Namun pemilu di Indonesia, kalau Anda lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilu-Pemilu sebelumnya, itu lebih rinci, lebih banyak, tetapi rangkumannya ada di 3 kegiatan itu. Dan juga adalah dalam pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga begitu. Nah, ini 3 kerangka siklus pemilu ya, pre-election, election, dan post-election. Nah, sumber kewenangan LPP dalam menjalankan tanggung jawab adalah tentu saja konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 itu memberi mandat paling kurang ya, ada di pasal 22E ayat 1 sampai ayat 5 ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu konstitusi, sumber konstitusi. Lalu undang-undang
undang-undang itu banyak sekali, gitu ya. Paling kurang kalau kita sebut sejak pemilu-pemilu di era pasca Orde Baru ada undang-undang nomor 2 tahun 99, ya, lalu undang-undang nomor 3 234, ya, undang-undang Cisamsu untuk dasar hukum tentang pemilu di Indonesia termasuk partai politik. Lalu di pemilu tahun 2004 ada undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pileg, undang-undang nomor 23 tahun 2012 ya tentang pilpres, lalu undang-undang dalam pemilu tahun 2009 gitu ya, undang-undang dan seterusnya lah. Saya mulanya hafal, tetapi kalau di hafal-hafalin juga tidak sempat jadi hafal lagi gitu ya. Tapi bisa gampang sekali kita buka di sumber-sumber perpustakaan yang saya miliki dan bisa di runut juga di sumber-sumber internet. Selain undang-undang pileg dan pilpres yang saya sebut sebagai pemilu nasional, tetapi ada undang-undang tentang pilkada. Misalnya undang-undang yang pertama, pilkada langsung, itu terbit menjadi undang-undang 32 tahun 2004, ya, dan seterusnya sampai yang digunakan sekarang adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016. Lalu peraturan-peraturan lainnya, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, kalau mau ditambah ada peraturan DKPP, yaitu adalah sumber kewenangan LPP di dalam menjalankan tugas pokok, tugas, wewenang dan kewajibannya di dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ruang lingkupnya menurut undang-undang. Postur organisasi lembaga penyelenggara pemilu, saudara-saudara, saya suka membagi menjadi 3. Yang pertama adalah administrator utama pemilu. Kalau dalam pemilu di Indonesia disebut KPU, lalu ada administrator pengawas pemilu, itu adalah Bawaslu dan atau juga instansi penegak hukum, lalu juga ada penyelesai sengketa dan atau badan penyelenggara ad hoc, ya, yang itu semua sebagai bagian dari organisasi lembaga penyelenggara pemilu. Saya perlu tambahkan di sini juga menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditegaskan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Nah, struktur organisasi ada di level pusat, ada di level provinsi dan level kabupaten kota, ya, yang permanen. Yang permanen itu adalah di tingkat pusat ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Di level provinsi ada KPU provinsi, Bawaslu provinsi. Di bawahnya adalah KPU kabupaten kota maupun Bawaslu kabupaten kota. Nah, di bawahnya lagi adalah badan-badan ad hoc, baik di jajaran Bawaslu maupun di jajaran KPU. Kalau mau ditambah lagi ada di KPP, hanya ada di tingkat pusat, tetapi undang-undang memungkinkan di KPP untuk membentuk apa yang sudah pernah kami rintis sepanjang 2012 sampai 2017 yang disebut sebagai tim pemeriksa daerah TPD. Itu adalah struktur organisasi lembaga penyelenggara pemilu. Nah, posturnya ada yang namanya administrator utama pemilu, ada namanya pengawas pemilu, dan seterusnya seperti yang tadi sudah saya singgung. Nah, saudara, pokok tanggung jawab dari LPP adalah menentukan siapa yang berhak untuk memilih. Jadi ini tingkat paling awal, siapa yang berhak untuk menjadi pemilih. Ini adalah standar umum ya dalam tanggung jawabnya. Kemudian menerima, memvalidasi calon peserta pemilu, melakukan pemungutan dan penghitungan suara, menghitung suara di TPS, menghitungnya di TPS, merekapnya di level kalau di Indonesia namanya PPK, KPU Kabupaten Kota,
KPU provinsi hingga ke KPU nasional. Kalau internasional standar masih menyebut tentang tabulasi nasional, yang kira-kira sama artinya. Lalu melakukan konversi suara rakyat ke kursi penyelenggara negara. Ini adalah satu tugas yang menjadi bagian atau dari sistem pemilu, ialah konversi suara rakyat yang pernah dinyatakan oleh para pemilih di TPS untuk kemudian dikonversi, ya, diubah ke kursi penyelenggara negara berbasis pada angka perolehan suara. Pada awal kuliah di bab 1 saya telah sampaikan bahwa perjalanan dari sejak awal surat suara dinyatakan oleh pemilih, lalu dipilih oleh pemilih sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, menetapkan hasil pemilu itu juga bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemilu, terutama administrator utama pemilu ialah KPU, jajaran KPU, lalu menyelesaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para justice seekers, ya, dalam rangka supaya memperoleh keadilan, karena pemilu itu seringkali juga ada masalah-masalah, yang masalah-masalah itu bisa pelanggaran, bisa sengketa, bisa malapraktek, bisa election fraud, ya, penyimpangan, perlakuan yang tidak adil, dan seterusnya. Dan setelah itu juga kewajiban LPP adalah mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Ini pokok tanggung jawab yang bila dirinci ingin diketahui oleh saudara, detailnya bisa baca di undang-undang tentang pemilu maupun pilkada. Nah, dengan kata lain, saudara-saudara, pekerjaan LPP adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen penyelenggaraan pemilu. Sejak prosesnya, operasinya, ya, dan seterusnya. Saya ingin mengajak Anda untuk memeriksa kembali materi bab tentang bagaimana pemilu bekerja. Di situ secara detail saya sampaikan, saya uraikan mengenai pekerjaan LPP ialah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen penyelenggaraan pemilu, election management. Dengan demikian, tidak berlebihan jika saya sampaikan bahwa tujuan dari LPP adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemilu itu sendiri, yakni untuk rakyat pemilih menggunakan hak memilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, setelah suara rakyat dikumpulkan, lalu dihitung dan direkapitulasi dari TPS hingga ke jenjang paling akhir di jajaran KPU, dan proses finalnya adalah konversi hasil suara tersebut ke dalam kursi penyelenggara negara. Nah, ini skema konversi dalam sistem pemilu. Pertama adalah voters itu memilih. Voters itu adalah pemilih, dia memilih pada hari pemungutan suara, ya, lalu pemungutan suara dilakukan di TPS, oleh TPS kemudian dibawa setelah dihitung untuk dilakukan rekapitulasi suara, kadang-kadang melalui PPS, bukan kadang-kadang, ya, melalui PPS, panitia pemungutan suara yang ada di setiap desa atau kelurahan. Lalu konversi ada 3, konversi pertama di level KPU Kabupaten Kota, jika adalah DPRD, ya, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, ya, jika jadi DPRD Kabupaten Kota untuk konversi pertama, kemudian bupati dan wakil bupati atau wali kota, wakil kota untuk paslon di level itu. Lalu konversi kedua itu KPU provinsi untuk DPRD provinsi, gubernur, ya, pemilu gubernur dan wakil gubernur, ya. Kemudian di level ketiga, di puncak, untuk penyelenggara negara, calon penyelenggara ditetapkan dalam kaitan dengan DPR RI, DPD RI, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu semua disebut sebagai penyelenggara negara, atau istilah populernya adalah the elected officials, ya. Itu
skema konversi dari implementasi sistem pemilu. Jadi saudara harus tahu ya, beda antara sistem pemilu dengan sistem penyelenggaraan pemilu. Kalau sistem pemilu nanti akan bab ini saya kira sudah melampaui dari saat kita bicara tentang sistem pemilu. Itu jelas sekali sudah ada di dalam konsep-konsepnya. Silakan nanti dipelajari kembali dan supaya kita akan lebih mudah memahami untuk aspek yang berkenaan dengan hal-hal semacam ini. Nah, saudara-saudara, ini skema bagaimana bekerjanya pemilu. Anda lihat ada pre-election, ada election, ada post-election period. Ya, ini pre-election period. Di sini administrator utama pemilu, yakni KPU ini menyiapkan pemilu dengan kerangka waktu, persiapan, pelaksanaan maupun penyelesaian. Ya, lalu kualitas pelaksanaan pemilu ditentukan oleh quality of planning, persiapan regulasi, logistik, pelatihan petugas, daftar pemilih, dan tahapan-tahapan lainnya. Ini adalah pre-election masuk. Nah, pada hari H pemilu yang namanya election period ini adalah inti dari kegiatan pemilu. TPS ketika orang atau TPS, dari TPS kemudian ke PPK mampir sebentar, lalu ke PPK ke KPU Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, KPU Provinsi ke KPU RI. Ini adalah tahap kedua atau fase kedua inti dari pemilu. Nah, kemudian disinilah rekapitulasi suara dilakukan dari sejak pemungutan suara di PS, kemudian di PPK, lalu KPU Kabupaten Kota, hingga masuk ke rekap suara nasional. Di sini terjadi pasti pergerakan suara dari KPU provinsi, agenda konversi dari kursi suara pemilih ke kursi penyelenggara dilakukan oleh KPU. Lalu post election period, ya, pasca itu ada tanggung jawab kerangka hukum yang tersedia maupun administratif, nanti akan didetailkan pada saat kita bicara mendiskusikan bab 7. Lalu selain pemilih dan peserta pemilu juga terlibat di dalamnya. Ini adalah skema dari bagaimana kerjanya pemilu. Nah, saudara, saya ingin pertegas bahwa sebenarnya tahapan pemilu itu banyak. Kalau baca undang-undang, banyak sekali itu tahapan-tahapan pemilu. Tetapi saya meringkaskan saja. Ada 5 kunci tahapan pemilu. Yang pertama adalah sudah pasti gitu ya. Pasti namanya daftar pemilih. Kemudian pencalonan, masa kampanye, lalu ada sebenarnya masa teduh, masa tenang, sebelum akhirnya keempat adalah hari H pemilu melalui proses pemungutan suara, lalu penghitungan suara, lalu masuk pada rekapitulasi suara, hingga akhirnya adalah tabulasi suara secara nasional. Lalu walaupun istilah ini sekarang tidak populer, tidak lagi digunakan di Indonesia karena memang beda konsep, ya. Tapi kalau di pemilu tahun 2004 masih menggunakan istilah tabulasi nasional. Kalau sekarang penetapan hasil atau rekapitulasi suara secara nasional itu sekaligus untuk menyelesaikan konversi suara rakyat ke calon penyelenggara negara di level pusat, baik kalangan legislatif maupun eksekutif. Lalu setelah itu adalah penetapan hasil-hasil pemilu, sehingga nanti menghasilkan apa yang disebut sebagai elected official. Itu cara kerja dari tahapan-tahapan pemilu. Saya berharap saudara akan memahami dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, kita bicara tentang kelembagaan ini tentu tidak mungkin dilepaskan dari istilah-istilah, atau dalam istilah kerennya adalah nomenklatur. Saya menghimpun daftar
yang terpencar atau sebagian yang memang tersedia, tapi sebagian yang lain tidak. Saya menemukan beberapa nomenklatur lembaga penyelenggara pemilu di dunia. Ada kadang-kadang disebut Komisi Pemilihan Umum, seperti halnya di negara kita, lalu di Australia, lalu ada juga di Ekuador namanya CNE, ada di Amerika namanya FEC, ya, CNE kalau di Ekuador tadi. Kebetulan saya pernah memantau pemilu di negara itu tahun 2013, menjelang 2014, itu mereka namanya KPU. Di Indonesia KPU model pemilu tahun 2004. Tapi KPU dulu di pemilu tahun 99 itu masih 2 kamar. Kamar KPU itu sendiri sebagai perumus kebijakan, lalu eksekusinya ada di tangan PPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Nah, setelah pemilu 2004, ya mulai pemilu 2004 itu cukup sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya, ini yang menggunakan istilah Komisi Pemilihan Umum. Ada juga yang menggunakan nomenklatur Departemen Pemilu, Department of Election, seperti di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Misalnya Florida, Department of Florida gitu ya. Jadi penyelenggara pemilu Florida, Departemen Pemilu di Florida, negara bagian Florida, ya, di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Mereka adalah negara federal. Lalu yang ketiga adalah ada juga yang menyebut mereka dengan nomenklatur yang dibuat menurut konstitusi maupun menurut undang-undang di negara setempat adalah Electoral Council, Dewan Pemilu. Seperti di Kolombia ada namanya The National Electoral Council. Kolombia adalah wilayah atau kawasan di Amerika Latin. Lalu ada juga yang menyebutnya sebagai badan atau komite pemilu. Misalnya National Election Committee itu di Kamboja, ya. Itu negara yang sudah meranjak pada pemilu demokratis. Lalu ada juga yang menyebut dengan Direktorat Pemilu, di Election Directorate, ya, seperti di Zimbabwe, Afrika, itu mereka menyebutnya sebagai direktorat. Ada juga menyebutnya sebagai sentra pemilu dengan beberapa pengertian yang kadang-kadang berbeda, tapi karena ini adalah pendekatan dari sisi nomenklatur, hanya nama, belum melihat struktur maupun cara kerja, ada yang namanya sentra pemilu ini. Seperti di Armenia disebut sebagai Central Electoral Commission of the Republic of Armenia. Juga negeri tetangganya Azerbaijan ada juga di sana gitu ya, Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan. Nah, ini yang menggunakan sentra pemilu. Ada juga tribunal pemilu yang biasanya jadi satu unit di dalam penegakan hukum, seperti di Chile gitu ya, di Amerika Latin. Dalam konteks ini menggunakan tribunal pemilu. Ada juga yang istilah-istilahnya itu agak keren gitu ya, junta pemilu, ada juga asosiasi atau kantor atau unit pemilu. Misalnya junta pemilu di Spanyol itu menggunakan Junta Electoral Central, ya, Junta Electoral Central. Association of Election Official in Bosnia and Herzegovina, ya, itu ada di sana. Lalu ada juga di Haiti, negara kawasan di timur Papua atau PNG, namanya adalah Association of Election Official in Bosnia and Herzegovina. National Office of Electoral Disputes ada di Haiti.
Ini keragaman LPP, nomenklatur LPP di dunia. Nah, saudara, mengapa kelembagaan LPP memiliki keragaman sebagaimana gambaran di atas dari sisi nomenklatur maupun dari strukturalitas dan fungsionalitasnya? Nah, ini berkenaan dengan banyak aspek. Yang paling kentara adalah latar belakang sejarah. Perbedaan ini, ya, kenapa berbeda-beda tadi itu sangat ditentukan oleh sejarah kelahiran, pengalaman maupun perkembangan dan pertumbuhan masing-masing negara di dalam menjalankan demokrasi, termasuk di dalam demokrasi elektoral. Yang kedua, kenapa beragam itu? Karena konstitusi dan sistem hukum setempat. Konstitusi suatu negara biasanya merefleksikan visi, misi, dan tujuan negara. Sama seperti kita juga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan mengenai soal itu. Nah, sedangkan sistem hukum itu memberi isi atas bagaimana negara hukum itu dijalankan. Termasuk di dalamnya adalah sistem keadilan pemilu yang nanti kelak kita akan diskusikan di bab 7. Nah, pengalaman dan praktek sistem politik setempat itu juga mempengaruhi kenapa LPP itu punya nomenklatur. Pengalaman dalam mempraktikkan sistem pemilu termasuk di dalamnya adalah sistem pemilu sebagai pengejawantahannya dari visi, misi, dan ideologi setempat. Lalu institusionalisasi pemerintahan demokratis itu juga menyumbang dari kenapa ini berbeda. Pelembagaan demokrasi dalam pemerintahan itu merefleksikan bentuk dinamika tarik ulur kepentingan partai politik hingga menghasilkan atau tidak bisa adanya titik temu di antara banyak hal, termasuk dalam memberi format, bentuk, ukuran, beban kerja, ruang lingkup, struktur, dan fungsi masing-masing LPP, lembaga penyelenggara pemilu. Secara saya ingin sampaikan ada 3 model lembaga penyelenggara pemilu yang dikenal secara luas dalam kasanah pemilu, ya. Ada 3 model. Model ini nanti akan diuraikan lebih detail, tapi yang jelas ada model mandiri, ada model pemerintahan, ada model campuran di antara keduanya. Ya, mandiri atau independen. Lalu yang kedua adalah model pemerintah, ya, pemerintahan. Lalu ada model kombinasi di antara dua-duanya. Nah, ketiga model di atas, saudara-saudara, itu merupakan rangkuman dari berbagai format maupun prosedur LPP di hampir seluruh negara yang menganut paham demokrasi elektoral dengan variasi tertentu di dalamnya. Ini bagian kiri ini bisa Anda pelajari sendiri karena memang gampang untuk dipahami. Nah, saudara, saya akan rinci masing-masing di antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu, model independen atau model yang lainnya kita lihat. Nah, model LPP mandiri ini, saudara, prinsipnya bahwa LPP diorganisasi secara terpisah dari struktur cabang kekuasaan eksekutif, baik yang melekat pada kantor eksekutif, misalnya Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Hukum di suatu negara. Itu sangat akan mempengaruhi terhadap model yang dikembangkan di masing-masing negara. Yang kedua adalah struktur organisasi dalam model ini memiliki hubungan yang mandiri, termasuk di dalam pengelolaan, ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya yang terpisah secara struktur. Lalu sifat organisasi di dalam LPP model mandiri ini tidak bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah atau kekuasaan manapun, namun kepada publik dan atau melalui parlemen. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan menurut sistem administrasi keuangan negara setempat. Nah, itu adalah model mandiri. Yang lain saya perlu jelaskan bahwa struktur organisasi model ini di level pusat sebagai administrator utama. Dia memiliki otoritas untuk memerintah kepada jajaran di bawahnya. Sedangkan daerah memiliki badan-badan yang bertanggung jawab pada administrator utama pemilu itu secara hierarkis.
Yang berikutnya bahwa Indonesia setelah era reformasi, ya, India juga dan Afrika Selatan itu adalah contoh 3 negara dari beberapa negara yang menerapkan model LPP mandiri, dan saya rasa itu akan jadi sebagian besar dari yang kita kenal. Nah, yang kedua adalah LPP pemerintahan. Ini adalah kegiatan pemilu, itu adalah kegiatan administrasi pemerintahan. Baik misalnya yang dikelola oleh kantor Perdana Menteri di negara parlemen, atau Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, maupun pemerintah daerah. Nah, sumber anggaran pemilu itu direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh cabang kekuasaan eksekutif melalui suatu kementerian atau pemerintahan daerah sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Nah, saudara, para fungsionaris model ini tidak memiliki anggota, melainkan bagian dari tugas pokok dan fungsi pejabat dalam struktur organisasi hierarkis dalam cabang kekuasaan, dan ini mengingat ia adalah bagian dari tugas-tugas kekuasaan pemerintahan. Di dalam model ini disadari bahwa secara keuangan LPP pemerintahan itu, ya, itu menginduk atau menempel pada satker di mana pemerintah setempat, negara mana setempat yang memang melaksanakan ini semua. Nah, para fungsionaris lembaga penyelenggara pemilu model ini tidak memiliki anggota, melainkan bagian dari tugas pokok dan fungsi pejabat dalam struktur organisasi hierarkis dalam cabang kekuasaan eksekutif, mengingat ia adalah bagian dari tugas-tugas kekuasaan pemerintahan. Jadi saudara harus tahu bahwa pemilu itu adalah kegiatan pemerintahan. Namun uniknya, demi belajar dari peristiwa yang sudah, maka ada kemungkinan untuk melakukan, ya, upaya-upaya yang lebih positif ketika menanyakan berbagai hal mengenai soal ini. Nah, para fungsionaris model ini tidak memiliki anggota, melainkan bagian dari tupoksi pejabat dalam struktur kekuasaan hierarkis dalam cabang kekuasaan eksekutif, mengingat ia adalah bagian dari tugas-tugas kekuasaan pemerintahan. Jadi dalam model ini, model pemerintahan ini menempatkan bahwa pemilu adalah bagian dari tugas-tugas kekuasaan pemerintahan. Sifat pertanggungjawaban elektoral dan atau anggaran merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan. Kalau pemilunya dibiayai oleh APBN, yaitu adalah untuk pemilu di level nasional. Kalau pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, itu berarti, ya, bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Nah, contoh penerap model ini adalah Amerika Serikat, yang menganggap bahwa pemilu adalah tugas pemerintahan. Selandia Baru maupun negeri jiran Singapura. Indonesia pada masa Orde Baru juga menerapkan model ini. Ya. Dulu namanya bukan KPU tapi LPU, Lembaga Pemilihan Umum, itu menerapkan model ini. Nah, yang ketiga misalnya itu model kombinasi. Pokok model ini merupakan perpaduan antara model pertama dan model kedua dengan mekanisme 2 kamar. Mari kita lihat. Untuk model kombinasi, sumbangan model pemerintahan pada model ini adalah memuat prinsip bahwa secara struktur organisasi lembaga penyelenggara pemilu di bawah atau unit kekuasaan cabang eksekutif, sejak penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban oleh pejabat staf pemerintah. Yang kedua, yang di sisi lain, sekelompok orang tugas-tugas pemilu dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana murni fungsi perencanaan dan pelaksanaan proses pemilu yang ditunjuk atau direkrut melalui mekanisme terbuka dari kalangan non-partisan yang menentukan proses pemilu. Jadi di sini saudara, saya perlu perjelas bahwa ada 2
ruang kamar yang penting untuk dipahami ialah bahwa sumbangan model pemerintahan itu adalah bahwa struktur organisasi yang ada di dalam model ini itu hierarkis sama seperti pemerintahan bekerja. Itu sumbangan model pemerintahan kepada model kombinasi. Ya. Di sisi yang lain, saudara-saudara, sekelompok orang atau gugus tugas dibentuk oleh pemerintah sebagai pelaksana murni fungsi perencanaan dan pelaksanaan proses pemilu yang ditunjuk maupun yang direkrut melalui mekanisme terbuka dari kalangan non-partisan dan yang menentukan proses-proses pemilu. Itu model ketiga. Model yang harus kita pahami sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan sehari-hari. Nah, saudara, kita lanjutkan pengawasan pemilu yang kedua sekarang. Pengawasan pemilu itu memiliki peranan penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Komunitas pemilu internasional, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, secara fungsional menyepakati akan pentingnya pengawasan pemilu. Kendati pun sebenarnya secara struktural mereka berselisih pendapat, belum ada titik temu jika menyangkut bentuk kelembagaan pengawasan pemilu. Dan isu-isu pengawasan pemilu itu meliputi misi, tugas, metode, batasan pelaksanaan fungsi, efek, atau konsekuensi tidak lanjut hasil pengawasan yang seluruhnya dipengaruhi oleh model kelembagaan penyelenggara pemilu secara sistem hukum yang dianut oleh negara setempat. Nah, ini konsep pengawasan pemilu ada 3. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah surveying election. Fungsi pengawasan ini memiliki misi yang terbatas, sekedar memantau pelaksanaan hari H pemilu maupun dalam arti jangka pendek. Itu model pertama. Ya. Monitoring election. Corak fungsi ini terdiri atas 2 tipe lembaga pemantau pemilu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tugas memungkinkan ikut nimbrung yang kadang proses dan hasilnya bisa mereka amati. Monitoring election. Oke, di situ ada tipe sebagai pemantau. Nah, yang ketiga adalah supervising election. Fungsi pengawasan pemilu diperankan oleh satu lembaga yang secara khusus dimandati undang-undang untuk mengawasi pemilu. Mereka tidak hanya berwenang untuk menerima, memproses, dan meneruskan serta memutuskan atas hasil pengawasan yang dilakukan supaya lebih efektif dan konsisten, konsekuen terhadap penilaian proses dan hasil-hasil pemilu dari setiap permasalahan yang timbul dalam pemilu. Namun juga memberi putusan atau laporan yang ditanganinya. Fungsi ini bertipekan dicawantahkan ke dalam lembaga resmi. Karena itu memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikasi keabsahan dan seterusnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di antara para ahli masih seringkali memperdebatkan mengenai soal pengawasan pemilu, hanya karena alasannya bahwa di luar negeri tidak ada. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian pihak yang menganggap bahwa pemilu yang ada di Indonesia adalah sekedar seperti biasanya. Itu tidak betul ya. Pemilu Indonesia itu ada kompleksitasnya. Yang kompleksitasnya itu hanya mungkin bisa ditangani jika kemudian adanya supervisi oleh atasan atau struktur kekuasaan di atasnya lagi. Nah, ini dia saya ringkaskan
dari berbagai sumber, tapi sumber yang paling utama saya olah dari ASI Project. Ini ada fungsi yang pertama, observing election, lalu misi tugasnya, lalu metodenya maupun batasannya, serta efek dan konsekuensi atas semua proses yang sudah dialami maupun ditangannya. Ini tabel mudah-mudahan memberi manfaat supaya lebih mudah. Nah, saudara, ada 3 tipe lembaga pengawas pemilu. Tipe ini menempatkan lembaga pengawas pemilu melekat dalam struktur organisasi pemilu induk, administrator utama pemilu. Organisasi ini, ya, lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang menangani administrasi pemilu dengan konstruksi yang lebih utama, lebih besar, dan lebih sesering mungkin seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan dinamika demokrasi elektoral di masing-masing negara. Nah, saudara, model ini menempatkan lembaga pengawas pemilu sebagai subordinasi dari ordinasi kekuasaan administrator utama pemilu, ialah KPU, atau sekedar dalam posisi itu sebagai pengawas internal yang dilakukan dan atau atas nama organisasi untuk melaksanakan fungsi kontrol internal. Contoh dalam pemilu di Indonesia pada tahun 2004, lembaga Panwaslu melekat di KPU. Nah, contoh lain adalah Komite Pemilu Sentral di Bosnia dan Herzegovina. Ada juga Junta Pemilu, ada juga istilah-istilah lain yang kadang-kadang tidak atau belum dipahami semua orang karena penuturnya tidak sempat untuk menyampaikan yang lebih besar, yang lebih luas kepada mereka yang dimaksud. Nah, setelah pemilu 2004, lembaga pengawas pemilu ditransformasi ke dalam apa yang disebut sebagai lembaga yang mandiri, yang imparsial. Contoh lain adalah Komisi Pemilu Sentral di Bosnia dan di Herzegovina, Direktorat Pemilu, dan lain-lain. Nanti kita akan masuk ke lebih detail untuk urusan ini di kesempatan berikutnya. Nah, yang kedua adalah model lembaga pengawas pemilu eksternal. Pengawas eksternal itu difungsikan sebagai pengawas pemilu yang berada di luar struktur organisasi administrator utama pemilu, baik langsung maupun tidak langsung, baik struktural maupun fungsional. Nah, pegawai pengawas tipe ini memiliki tugas untuk menjalankan proses pengawasan tahapan dan tahapan, sedangkan secara struktur lembaga pengawas itu berada di luar objek struktur organisasi yang sedang diaudit. Nah, selain organisasi yang terpisah atau di luar struktur organisasi administrator pemilu, maka memiliki kedudukan yang setara dengan administrator utama pemilu setempat. Itu agak berat untuk kita pahami karena belum terlalu akrab. Nah, pemilu di Zimbabwe, saudara, paling kurang pada dekade tahun 80-an hingga 2000 menempatkan Komisi Pengawas Pemilu ya sebagai lembaga mandiri di luar KPU setempat dan jadi satu dari 4 lembaga pemilu yang lainnya. Nah, terdapat yang ketiga sekarang model pengawas yang bertumpu pada pengadilan pemilu. Nah, terdapat ketidakseragaman lain dari negara-negara Spanyol, Uruguay, Costa Rica yang yakin bahwa lembaga yang ditugaskan oleh konstitusi mereka itu mengawasi penyelenggara pemilu adalah lembaga pengadilan. Tidak hanya bertindak sebagai pengawas saja, namun lebih dari itu sebagai administrator utama pemilu di negara-negara yang berbahasa Spanyol. Berbahasa Spanyol itu karena dulu ada faktor sejarahnya. Nah, pemilu Spanyol ini agak unik dan perlu kita pahami. Dalam pemilu di Spanyol, pengawasan pemilu itu dilakukan oleh Dewan Pemilu di Spanyol yang merupakan dewan tertinggi administrator pemilu di Spanyol. Yang berikutnya bahwa undang-undang organik rezim pemilu
susunan Dewan Pemilu, serta 6 anggota Hakim Mahkamah Agung, dan 6 anggota Profesor Ilmu Hukum, Politik, Sosiologi, itu harus tersedia dalam rangka konsep model pengawas pemilu yang kita diskusikan ini. Nah, saudara, kita masuk ke para pemangku kepentingan pemilu. Pemangku kepentingan itu memiliki peran penting dalam dan menentukan setiap penyelenggara pemilu. Mengapa? Nah, ini dia. Mengapa harus ada pemangku kepentingan? Nah, karena kehidupan kita itu sangat kompleks. Jika mengikuti hukum gerak dinamis masyarakat yang bersifat multipolar, sentrifugal, dan sentripetal. Yang berikutnya, institusi resmi yang bersifat tradisional, baik negara, pemerintah, hukum, dan lain-lain, lebih sering terseok-seok untuk mengikuti hukum gerak dinamis masyarakat. Sedangkan pemilu mengharuskan supaya para penyelenggara itu melakukan upaya-upaya supaya ini bisa meningkatkan literasi yang lain. Institusi resmi yang bersifat tradisional, negara, pemerintah, hukum, lebih sering terseok-seok mengikuti hukum gerak dinamis tadi itu. Tugas pokok dan wewenang lembaga negara termasuk LPP adalah mengelola gerak dinamika sosial dan selebihnya harus berbagi peran dengan kelompok sosial lainnya yang dikenal sebagai pemangku kepentingan. Dengan kata lain, saudara, ada begitu banyak celah yang tidak mungkin dikerjakan oleh institusi resmi dan karenanya memerlukan keterlibatan rakyat pemilih maupun pemangku kepentingan pada umumnya. Saya menyiapkan grafik. Ini adalah gerak dinamika sosial, lalu ini institusi resmi, lalu ini adalah lingkaran yang memperlihatkan betapa soal ini harus bisa dicicil. Ini lingkaran yang merah ini adalah fungsi penegakan hukum. Fungsi regulasi ya, itu bisa dilakukan karena tidak mengenal batasan waktu. Lalu yang putih adalah ya, fungsi hukum, hijau atau apa gitu biru fungsi regulasinya. Definisi dari electoral justice seekers ini adalah para pemangku kepentingan IMB itu individual, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan di dalam operasi di dalamnya. Nah, yang utama adalah primary stakeholders. Siapa yang secara langsung memiliki kaitan dengan hal-hal keamerikaan. Anda bisa melakukan mengangkat ya sebagai skripsi misalnya dan seterusnya. Primary stakeholders. Yang kedua, secondary stakeholders, ialah mereka yang lost contact gitu ya, kekurangan koneksi dengan para aktivis IMBs. Penjelasannya, apa itu primary stakeholders dan apa itu secondary stakeholders. Nah, saya sampaikan mengenai definisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi bahwa pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang dari dalam atau dari luar organisasi atau instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi atau instansi sehingga tercipta tata kelola pemilu yang baik. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2011 jelas sekali
membagi itu menjadi dua isu yang utama. Ini diperjelas konsep murni dari Barat, ya. Lalu ada secondary stakeholders yang seluruhnya itu sudah pernah dipraktekkan dan kita termasuk yang positif di dalam melihat bagaimana seni gamelan misalnya masih digunakan sebagai alternatif lain dari pekerjaan-pekerjaan rutinitas mengenai penyelenggaraan pemilu. Lalu pemangku kepentingan sekunder, ya, itu adalah mereka yang bisa disebut suppliers, ya, rekanan, dan juga the public at large, ya. Kemudian regional dan internasional, network jaringan nasional dan internasional. Nah, saudara-saudara, jika Anda ingin mendalami lebih jauh mengenai bagaimana di dalam kekuasaan ada formasi dalam kaitan dengan sektor negara, sektor bisnis maupun society. Ya, gambarnya ada society powers, ada state power, ada private sector atau big business. Gejala lain adalah political clientelism, lalu purchasing power loss, purchasing power parity, money politic, vote buying, voters institutionalization, lalu voters karakteristik, lalu lebih mirip kadang-kadang antara supporter dengan voters gitu. Lalu negara yang paling kuat kekuasaannya private sector atau big business, lalu adalah state actors. Berkaitan dengan voters ada ruling party. Plutokrasi itu memperlihatkan bahwa sebuah negara dikelola oleh orang yang berduit. Ya. Kemudian iron law of oligarchy, ruling party, bagian dari formasi kekuasaan di sebuah negara, juga sektor usaha dan kekuatan masyarakat sipil pada umumnya. Kalau sudah makin ke sana makin akan berbahaya karena di situ ada Hobbes, Leviathan State, ya. Ada hubungan panah, tentu ya harus didetail untuk dibicarakan di kesempatan berikutnya insya Allah. Nah, saudara-saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara tentang pemetaan aktor dalam pemilu Anda, peta keaktoran. Pertama adalah bahwa IMB, kami Bawaslu KPP, pemangku kepentingan langsung, eksekutif, legislatif, dan yudikatif peserta pemilu maupun partai politik dan instansi pemilu yang lain. Yang ketiga, pemangku kepentingan tidak langsung, yakni pemilih, CSO, media, pemantau pemilu, jejaring sosial, dan lain-lain. Halayak ramai juga, ya. Nah, ini adalah skema peta aktor pemilu di Indonesia, termasuk pilkada, itu seperti itu, kompleks, ya. Nah, sekarang peta pemangku kepentingan dalam pemilu. Jajaran sesama penyelenggara pemilihan itu adalah sebagai mitra pemilih dan peserta pemilu, instansi penegak hukum, eksekutif, legislatif, institusi OMS, organisasi masyarakat sipil, pemantauannya dalam selama pemilu. Lalu perguruan tinggi sivitas akademika, halayak ramai apa yang bisa dikerjakan, kecuali mempersiapkan jika saatnya ada sebagaimana gambaran dari yang lain. Ini informasinya. Ya, ada perguruan tinggi, ada eksekutif legislatif, ada halayak ramai pada umumnya.
Lalu formasi kekuasaan seperti di atas, tapi ini adalah 4 segi: election authority, local oligarchy, the elections, the electorate, lalu adalah contestants. Jajaran LPP sesuai jenjang memiliki posisi paling strategis dan moderat di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu pilkada ini. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban, posisi ini sungguh menguntungkan bagi LPP. Kenapa? Asalkan jajaran LPP mampu memanfaatkan seluruh resources yang dimilikinya. Namun posisi ini sekaligus menjadi penanda bahwa adanya paling rentan terhadap segala kemungkinan jika tidak mampu memanfaatkan potensinya. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Pemilu di Indonesia digelar tidak dalam suatu situasi yang hama politik, ya. Terdapat beberapa faktor objektif dan subjektif yang menyertainya. Faktor objektif, faktor menyangkut geografis Indonesia, lautan, daratan, daerah yang sulit dijangkau, demografis melalui peristiwa demografis, natalitas, mortalitas, mobilitas penduduk, dan faktor keagamaan juga menentukan. Lalu adalah faktor subjektif. Saudara-saudara tahu bahwa setiap orang memiliki selera masing-masing dan itu hanya bisa dijelaskan secara pendekatan subjektif, tapi menyangkut keinginan, pandangan, dan harapan dari penduduk warga negara menurut kepentingan suku, agama, ras, dan antar golongan serta daerahisme. Jadi ada faktor objektif dan faktor subjektif. Nah, dilatar belakangi oleh keadaan jauhnya jangkauan antara organisasi KPU RI di pusat dan kelompok sasaran sipil. Keinginan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memberi perhatian kepada segmen pemilih yang real, yang diidentifikasi KPU sebagai hasil pemilu, segmen pemilih dalam pemilu. KPU membentuk semacam gugus tugas yang disebut relasi, gitu ya, latar belakang kenapa persoalan ini jadi seperti sekarang. Nah, ini adalah lingkungan bagaimana sebuah proses perjalanan menuju yang lebih dewasa kalau memang tidak membaca. Ada KPU, lalu adalah ada KPU Provinsi, PPK, Kabupaten, Kota, KPPS, lalu keluarga, pemula, dan seterusnya. Bukan tidak mungkin ada yang sudah sesuai dengan hasrat maupun kebijakan lainnya. Jauhnya rentang kendali itu tadi berpeluang mendistorsi jangkauan misi KPU. Karena itu KPU memerlukan tim bayangan dalam rangka membantu KPU dalam urusan-urusan tertentu. Nah, ini adalah 11 lembaga kiranya patut untuk dipisahkan secara pengertiannya. Ada keluarga, ada pemula, ada anak muda, perempuan, disabilitas, difabilitas, misalnya salah ini harus difabilitas, dan seterusnya, maupun kelompok-kelompok agama yang memang menjadi bagian dari perjalanan hidup. Dialog yang terbuka, tulus antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu itu meningkatkan fase kepercayaan. Hal penting lainnya dalam penyelenggara pemilu harus menjamin kerjasama yang erat dengan para pemangku kepentingan guna memastikan dukungan mereka terhadap kebijakan program serta memperkuat kepercayaan terhadap kinerja itu. Tantangan bagi penyelenggara pemilu adalah memanfaatkan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan pemilu.
isu sejarah. Nah, saudara-saudara, sampai di sini saya menyampaikan presentasi. Silakan jika Anda kesempatan yang ada bisa mengunggah dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.